واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kajian kita atau bacaan kita dari kitab Ittihaful Qari bi Ta'liqat ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Nam qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala qala al-muallif rahimahullah wa'lam rahimakallah. Dan ketahuilah, ilmuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Ini diantara adab seorang alim terhadap mad'unya, terhadap murid-muridnya. Adab seorang guru yang selalu mendoakan kebaikan, mendoakan rahmat untuk murid-muridnya atau bagi orang yang membaca kitabnya atau yang mengkaji kitabnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk kita di dalamnya, yaitu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahu la yatimul islamu abdin, sesungguhnya Islamnya seorang hamba itu tidak akan sempurna hatta yakuna muttabi'an, sampai hamba tersebut dia menjadi seorang yang muttabi'an, musaddiqan, musalliman. Insyaallah ta'ala akan kita sebutkan atau kita bacakan penjelasan daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mana muttabi'an, musaddiqan wa musalliman. Naam. Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril Islam, maka barang siapa yang dia menyangka, yang dia mengira bahwa ada sesuatu dari urusan agama Islam ini, dari urusan din ini masih ada yang tertinggal, lam yakfinahu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan kita. Artinya menuduh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisakan dari satu ilmu atau dari satu urusan dari urusan Islam ini, dari urusan agama ini yang tidak disampaikan, yang tidak dijelaskan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti ini, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, faqad kadzdzabahum, maka sungguh mereka telah mendustakan, atau orang tersebut telah mendustakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa bihadza furqatan wa ta'nan, dan cukup dengan ini, furqatan wa ta'nan alaihim, sebagai bentuk celaan, sebagai bentuk hinaan
kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fahuwa mubtadi'un dhallun mudil. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang mubtadi', yang sesat dan menyesatkan. Muhditsun fil Islam ma laysa minhu. Dia telah membuat-buat sesuatu, sesuatu yang baru di dalam Islam, padahal dia bukan daripada ajaran Islam. Naam. Ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, hadza tatimmatul likalam sabiq. Ini adalah penyempurna, penyempurna dari pembicaraan yang sebelumnya, dari kajian kita yang sebelumnya. Naam. La yatimmu islamu abdi, tidaklah sempurna Islamnya seorang hamba, hatta yakuna, sampai hamba tersebut menjadi seorang yang muttabi'an, musaddiqan musalliman. Muttabi'an la mubtadi'an. Dia hanya mengikuti, menjadi seorang yang mengikuti Alkitab, yang mengikuti sunnah di atas pemahaman salaful ummah, dan dia tidak melakukan perkara-perkara bidah, baik itu dari ucapan, perbuatan, ataupun yang lainnya. Musaddiqan la syakkan au mutaraddidan. Seorang hamba sempurna Islamnya kalau dia menjadi seorang yang musaddiqan, seorang yang tidak memiliki keraguan, tidak ada memiliki kebimbangan sedikit pun terhadap Alkitab, terhadap As-Sunnah, terhadap Al-Islam. Musalliman, yakni musalliman, dia tunduk lil kitabi was sunnah, tunduk kepada Alkitab, tunduk pada ajaran-ajaran yang ada dalam sunnah. Karena li'anna hadhil umur mahallu taslim. Karena urusan ini perkara, terlebih lagi ini masuk dalam akidah, atau dalam as-sunnah, Alkitab was-sunnah, bukan sesuatu yang diperdebatkan, bukan tempatnya laisat mahallul jidal, tapi tempatnya adalah taslim, tunduk padanya. Nusallimu lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. La nujadilu fi hadzal amal. Kita tidak berdebat dalam urusan ini. Au nadluni au nudli birayna. Kita tidak boleh menunjukkan pendapat kita ma kalamillahi wa kalami rasulihi, terhadap kalamullah, terhadap kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama yaqulun, sebagaimana mereka katakan. Artinya terhadap al-Islam, terhadap Alkitab dan Sunnah. Kita hanya mengikuti. Kita tidak berbuat bid'ah. Kita shadiqan, benar-benar yakin, jujur, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan terhadap Alkitab dan Sunnah ini. Apalagi kita harus tunduk kepada kitab, kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak mendahulukan pendapat kita, tidak mendahulukan pendapat seseorang di dalam memahami kalamullah dan kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman zama annahu qad baqiya syai'un min amri al-Islam. Kalau ada orang yang menyangka atau mengira atau bahkan dia menuduh bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sesuatu dari urusan Islam ini tidak disampaikan. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, ay man za'ama anna sahabata qassaru fi bayanil haqq wa tawdihihi wa hamlihi linnas
an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yaz'amu anna lahu majalan ayatakallama aw yudifa syai'an fa hadha yuridu syarra bin nas. Barang siapa yang menyangka, barang siapa yang menuduh bahwasannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka kurang, ya, mereka kurang di dalam menjelaskan kebenaran, mereka kurang dalam menerangkan tentang al-haq, mereka kurang di dalam melaksanakan tanggung jawab, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada manusia. Dan dia menyangka bahwa dia memiliki celah untuk berbicara atau mensifati sesuatu terhadap para sahabat maksudnya. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, "Fahadha yuridu syarra bin nas." Maka berarti ini dia menginginkan kejelekan terhadap manusia, terhadap umat ini. Kenapa? Lianna sahabata ma taraku mimma sami'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ra'aw syai'an illa balaghuhu lil ummah bi amanatin wa bayanuhu lil ummah. Ya. Kenapa? Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mereka meninggalkan sesuatu yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tidaklah mereka melihat sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa balaghuhu lil ummah, kecuali mereka menyampaikannya kepada umat dengan amanah, kecuali mereka menjelaskannya kepada umat. Walidzalika yuqaddimu tafsirus sahabati ala tafsir ghairihim. Oleh karena itu, ya, tafsirnya para sahabat, penjelasannya para sahabat harus didahulukan di atas penafsiran atau penjelasan yang selain mereka. Li'annahum talamidu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'u minhu al-Qur'ana. Mereka mendengarkan Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Wa sami'u minhu al-ahadits. Mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan hadis-hadis langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasami'u minhu bayan al-Qur'an, dan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mendengarkan penjelasan Al-Qur'an langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'au amalahu sallallahu alaihi wasallam, bahkan dan mereka para sahabat mereka melihat, memperhatikan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa naqulu dzalika bi amanah, sehingga mereka para sahabat menukilkan, ya, amalan-amalan tersebut dengan amanah. Fahun lam yatruku syai'an, dan mereka sedikit pun tidak meninggalkannya. Nah, maka faman za'ama annahum qassaru wa taraku syai'an lam yuballighuhu fa innahu kadzdzabun muftarin dhallun mudillun. Maka barang siapa yang dia menyangka, yang dia menuduh, yang dia mengira, berpendapat bahwasannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka kurang, mereka meninggalkan sesuatu, tidak menyampaikannya, ya, tidak menyampaikan ilmu yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka orang yang seperti itu berarti dia telah membuat kedustaan, telah membuat kadzabu muftar, ya, mengada-ngada, telah melakukan sesuatu yang dusta. Dia tersesat dan menyesatkan orang lain. Yushakkikun nasa fi dinillah. Dia membuat keraguan pada, ya, diri manusia terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hamalatihi min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia telah, ya, membuat keraguan, ya, terhadap beban atau tanggung jawab dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipikul oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yukhawwinu sahabah, dalam keadaan dia telah menuduh
para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah pengkhianatan, menuduh melakukan sebuah penyelewengan. Ya. Kama hiya tariqatu ahlul bidah. Sebagaimana ini adalah jalannya, caranya orang-orang ahlul bidah. Yukhawwinuna sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pengkhianatan. Wa yattahimunahum. Mereka menuduh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajli, dengan tujuan ayustitu alwasitata bainana wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana ahlul bid'ah mereka yang menginginkan atau dengan tujuan untuk memutuskan hubungan antara kita dan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, fayajibu al-hadru min haula. Wajib untuk berhati-hati, menjauhkan diri, mentahdzir dari orang-orang yang seperti ini. Wa an na'lama qadar as-sahabati wa makanatahum, dan hendaknya kita mengetahui, mempelajari, mengilmui tentang kedudukan para sahabat, kedudukan dan posisi mereka ridwanullah alaihim ajma'in. Naam. Min aina ja'ana hadzal Qur'an? Dari mana Al-Qur'an ini datang kepada kita? Wa hadzal hadits, dari mana hadis-hadis ini datang kepada kita? Wa hadzal fiqh, dari mana fikih pemahaman ini datang kepada kita? Tentunya illa min hamlihim wa tahammulihim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an, hadis, fikih datang kepada kita tiada lain kecuali dari tanggung jawab para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beban para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Humul ladzina hamaluhu lana. Mereka lah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajma'in yang menyampaikan kepada kita. Wa ra'awhu lana kamilan. Dan mereka lah yang memperlihatkan kepada kita secara sempurna. Kullu ala qadri ma wahabahu Allah. Setiap atau setiap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para sahabat. Wa kullu ala qadri taqatihi, sesuai dengan kemampuan mereka. Ma taraku syai'an min dinillah illa balaghuhu. Tidaklah para sahabat itu meninggalkan sesuatu pun, sedikit pun dari agama Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka menyampaikannya, kecuali mereka menjelaskannya. Kama tahammaluhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka memikulnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hu mawdi'us siqah, dan mereka lah para sahabat Rasulullah SAW ridwanullah alaihim tempat untuk mengambil kepercayaan, kesiqahan. Kenapa? Lianna Allah ikhtarahum li sahbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi sahibnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hamli anhu, dan untuk menjadi penerus atau penanggung jawab, memikul tanggung jawab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa riwayatan anhu, dan untuk meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtarahumullahu lidzalik. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk demikian itu, untuk menyampaikan al-ilm, menyampaikan al-haq, menyampaikan dinul Islam. Fayati mayattahimuhum bitaqsir. Maka datang, kalau ada orang datang menuduh para sahabat dengan taksir, dengan kekurangan, yattahimuhum bin naqsi, tentunya la yaqulu hadza, tidaklah dia mengatakan yang demikian ini illa dhallun mudillun, kecuali orang tersebut adalah orang yang tersesat lagi menyesatkan.
yuridu ayaqta'a sillatal umma bi sahabatin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut yang menginginkan memutuskan hubungan umat ini ya dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabitali dan demikian seterusnya, yaqta'u sillatahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka memutuskan hubungan mereka para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu ma hadarna majalis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tidak pernah hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala sami'naha, dan tidak juga mendengarkannya. Wa bainana wa bainahu qurunun, antara kita dan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ada kurun waktu yang sangat panjang. Fas-sahabatul akramun ridwanu alaihim ajma'in humul ladzina balaguna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum lah ya, mereka lah orang-orang yang menyampaikan kepada kita ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famaqamus sahabati fid din maqamun azimun. Maka kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajma'in di dalam agama ini memiliki kedudukan yang besar, memiliki posisi yang agung. Wala yuttahimuna annahum akhfau syai'an, dan tidaklah mereka dituduh bahwa mereka menyembunyikan sesuatu. Au aktamun syai'an lam yubayyinuhu, mereka menyembunyikan sesuatu dan tidak menjelaskannya. Nah, tidak. Kenapa? Karena para sahabat sekali lagi memiliki kedudukan yang besar di dalam agama ini. Nah, maka kalau ada yang masih berpendapat ya di zaman kita sekarang ini bukan lagi zamannya sahabat ya, maka fahuwa mubtadi'un dhalun mudillun. Maka orang seperti itu, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, dia orang seorang mubtadi', seorang yang sesat dan menyesatkan, muhditsun fil Islam ma laysa min, ya, membuat sesuatu yang baru di dalam Islam yang bukan bagian dari Islam. Hadza huwa qasduhu, dan inilah yang menjadi maksudnya ya. Wa yuhditsa fil Islam ma laysa min, yaitu membuat sesuatu yang baru di dalam Islam ini yang bukan dari Islam. Wa la yatamakkanu min zalika illa idzan ta'ana fi sahabah, dan dia tidak merasa tenang ya, dia tidak mendapatkan ya atau tidak melakukan usaha demikian kecuali ya, dia melakukan hinaan, celaan pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khawwanahum, kecuali mereka membuat kedustaan, menuduh. Wa kadzdzabahum, ya, mendustakan mereka. Naam, aina idzin huwa yabtakiru min indih. Ya. Ketika dalam keadaan dia ya, merasa bisa berpikir, melakukan inovasi atau melakukan pembaharuan dari sisinya, dan dia mengatakan hadza huwa din, dan ini adalah bagian daripada din. Menurut dia yajibu an nasira alaihi, padahal itu ya, yang kata mereka wajib untuk kita berjalan sekarang ini. Nah, sebenarnya kata Syekh Shalih Fauzan, hadza hadfuhum min takdzibis sahabah. Tujuan mereka sebenarnya adalah mendustakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takhwinihim, mereka menuduh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu pengkhianatan. Wa tanqusihim, ya, mereka mensifati para sahabat dengan sifat yang penuh dengan kekurangan. Naam, antas ma'alahul fursah, ini adalah memberikan peluang liyud'id linnasi dinan, agar orang-orang atau manusia umat ini menyanyiakan agamanya, min 'indi anfusihim,
menurut diri-diri mereka. Wa yahsabu qulihim wara'ihim, dan mereka membiarkan akal-akal mereka atau menyandarkan dengan akal-akal mereka. Ana khud an syihud dalal, mereka mengambil ilmu atau pendapat tersebut dari para masyayikh yang sesat, wa imatid dalal alladzina badalu sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kadzib, yang mereka menggantikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah kedustaan. Wa zaifu masyayikhi wa sanida min indihim, mereka memasukkan atau melakukan sesuatu yang membuat sesuatu yang masyayikh, atau membuat sebuah sanad dari mereka, padahal mukhalafat lil masadir Islam, yang menyelisih sumber Islam, tentunya menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Wa hadha syai'un wadihun mawjudun fi turathihim wa afkarihim, dan ini adalah sesuatu yang jelas yang ada di dalam pikiran-pikiran mereka. Lakin alhamdulillah annahu baqiya ma bi aydihi min ad-dalala muhasiran takshifu adwa'ul haqqi wa anwa'ir wahyi. Tetapi alhamdulillah, kata Syekh Shalih Fauzan, bahwasannya apa yang ada di sisi-sisi mereka dari kesesatan, itu takshifuhu adwa'ul haqqi wa anwaril wahyi, bisa terbongkar dengan cahaya al-haq, dengan cahaya wahyu, bisa terbongkar kedustaan-kedustaan yang ada pada mereka, bisa terbongkar kedustaan-kedustaan yang ada di dalam kitab-kitab mereka, dari kalangan ahlul bidah, dari kalangan ahlul dolal, dari kalangan syekh dolal atau aimatid dolal. Maka ikhwani fi din, azani Allah wa yakum, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masih ada para ulama atau orang-orang yang bisa memberikan atau membongkar daripada syubhat-syubhat atau amrad mereka, pemikiran-pemikiran mereka menyelisih Al-Kitab was Sunnah. Alhamdulillah. Maka hendaknya nasihat untuk saya pribadi dan kepada seluruh ikhwan wal akhwat untuk senantiasa kembali kepada ilmu, kembali kepada Alkitab dan Sunnah ala fahmi salafna salih dari kalangan para sahabat ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Ini perkataan atau ucapan daripada al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kemudian selanjutnya, qala al-mu'allif rahimahullah, qala al-mu'allif rahimahullah wa'alam rahimakallah annahu laysa fi sunnati qiyasun wala tudrabu lahal amsal wala tutba'u fiha al-ahwa bal huwa tasdiqu bi asari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila kaifin wala syarhin wala yuqalu liman wala kaif. Selanjutnya dalam ucapan ini sebagaimana yang disebutkan oleh pensyarah nanti, yaitu yang dimaksud dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan, dalam masalah i'tiqad, bahwasannya i'lam rahimakallah, di dalam sunnah itu tidak ada qiyas dan tidak ada padanya permisalan-permisalan. Tidak ada hawa nafsu yang diikuti.
tapi adalah dalam masalah akidah, dalam masalah i'tiqad adalah at-tasdiq, ya, membenarkan, yakin, tidak ada keraguan terhadap asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita menanyakan bagaimana, tanpa ada syarh, ya, tanpa ada pertanyaan kenapa dan bagaimana. Itu dalam masalah akidah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab ini. Dia mengatakan as-sunnatu al-muradu biha huna al-aqidah. Kata as-sunnah yang dimaksud dengannya di sini adalah aqidah. Lianna hadzal kitab fi mawdi'il aqidah. Karena kitab yang kita bahas ini, kitab Syarh Sunnah ini adalah penjelasan tentang aqidah. Pembahasannya tentang aqidah. Wal aqidatu hiya sunnah. Dan aqidah itu adalah sunnah. Hadzal kitab ismuhu Syarh Sunnah. Dan kitab ini namanya adalah Syarh Sunnah. Sumiyat sunnatan, dinamakan sunnah lianna sunnata hiya at-tariq. Dinamakan sunnah karena sunnah itu adalah jalan. Wal aqidatu tauqifiyah, dan aqidah itu adalah tauqifiyah. La majala liziyadati fiha abadan. Tauqifiyah maksudnya sudah ada ketentuannya, tidak ada lagi tambahan, tidak ada tambahan padanya selamanya. Madaruha ala ma ja'a 'anillahi wa rasulihi. Perputarannya adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Itu aqidah. Wa ma khalafa ma ja'a 'anillahi wa rasulihi, dan apa yang menyelisihi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fa innahu batilun wa dhalalun, maka itu adalah batil dan kesesatan. Fa hadza ma'na qaulil ulama an al-aqidah tauqifiyah. Inilah maknanya, arti perkataan para ulama bahwa akidah itu adalah tauqifiyah. Ya, berputar sekitar hanya dari penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa yang menyelisihi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang sesat. La yadkhuluha al-qiyas. Nah, inilah yang dimaksud dari perkataan beliau. Dan di dalam masalah akidah ini tidak ada, ya, tempatnya untuk qiyas. Li'anna al-qiyasa innama huwa fi masailil fiqhi. Karena sesungguhnya qiyas itu hanyalah di dalam permasalahan-permasalahan fikih. Hiya allati yadkhuluha al-qiyas. Di dalam permasalahan-permasalahan fikih, qiyas itu masuk padanya. Wa hiya ahkamul halal wal haram. Dan dia adalah pada masalah hukum-hukum halal dan haram. Amma masailul aqidah falaysa fiha qiyas. Adapun di dalam permasalahan-permasalahan aqidah, permasalahan keyakinan, tidak ada qiyas padanya. Wa inna ma hiya taslimun wal inqiyadu lima jaa'a 'anillahi wa rasulihi min ghairi tadakhul. Hanyalah yang ada di dalam masalah aqidah, kita tunduk dan menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tanpa kita masuk di dalamnya. Kita hanya menerima dan tunduk apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya tentunya.
apa yang datang dari Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Wala tuttabi'u fiha al-hawa. Ya. Tidaklah hawa nafsu mengikuti di dalam masalah akidah tersebut. Yani la yuqalu fil aqidati ma wafaqal hawa yukhad. Maknanya adalah tidak dikatakan bahwa di dalam masalah akidah apa yang mencocoki hawa nafsu itu diambil. Wa ma khalafal hawa yurad. Dan apa yang menyelisih hawa nafsu itu ditolak. Kama hiya tariqatu ahli dhalal. Bagaimana ini adalah jalannya pelaku kesesatan. Walidzalika sammu ahlal ahwa. Oleh karena itu mereka juga dinamakan sebagai ahlul ahwa. Wa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka jika mereka tidak menerima apa yang itu dari Rasulullah SAW yang disampaikan tentang Alkitab, fa'lam annama yattabi'u ahwa'ahum, maka ketahuilah sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi huda min Allah. Dan orang yang tersesat atau tidak ada yang lebih tersesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yusallim lil aqidati thabitati fil kitabi was sunnah fahuwa innama yattabi'u hawa. Maka barang siapa yang dia tidak menerima, tidak tunduk terhadap akidah yang kokoh atau yang tetap di dalam Alkitab dan Sunnah, maka berarti sungguh dia telah mengikuti hawa nafsunya. Walidzalika yusamma ahlul bid'ah fil aqidah ahlul ahwa. Oleh karena itu ahlul bid'ah dinamakan ahlul ahwa di dalam masalah akidah. Mereka menyelisihi, mengikuti hawa nafsu mereka, menyelisihi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan ahlul ahwa? Li'annahu muttabi'u ahwa'ahum. Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kama fil ayah, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dan tidak ada yang lebih tersesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ay at-taslimu li aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia harus menerima, tunduk terhadap ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asma'illah, di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihi, dan di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa umuril aqidah, dan di dalam perkara-perkara akidah, bila syarhin, ayani bila syarhin yukhalifu ma'nah, tanpa ada penjelasan atau yang menyelisihi maknanya yang sahih. Wa huwa syarhul ladzi yukhalifu madlulun nusus. Syarh yang dimaksud adalah penjelasan yang menyelisihi dalil yang ditunjukkan oleh nas. Wa hadan tashara fil jahmiyah wal mu'tazilah. Dan ini tersebar di dalam kelompok Jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah kaza'mihim, seperti sangkaan mereka. Mereka menafsirkan anal muradu bil yad, misalnya bil qudrah. Seperti mereka ketika mendapati ayat-ayat yang menyebutkan tentang tangan Allah Subhanahu wa taala, mereka menafsirkan mensyarahnya dengan makna yang makna qudrah, kemampuan. Demikian pula al muradu bil wajhi az-zat
Wal muradu bil istiwa isti'la. Demikian pula seperti misalnya mereka menafsirkan wajah dengan zat, menafsirkan al-istiwa dengan isti'la. Hada syarhun batilun, dan ini adalah penjelasan yang batil. Laisa hada huwa ma'na hadhihi nusus, bukan seperti ini maknanya dari nas-nas yang ada, tapi sesuai dengan apa yang disebutkan. Lihat dia tangan-tangan, wajah-wajah, istawa. Nah, maka makna daripada bila syarhin, yakni bila syarhin batil, tanpa ada penjelasan dengan penjelasan yang batil. Amma syarhha bima'na bayanin ma'naha sahih, fa hadha haq. Adapun menjelaskan, mensyarah daripada mana, mana yang jelas maknanya, mana yang benar, maka itu adalah hak. Maka maknanya itu adalah sesuatu yang hak. Nah, ikhwani fi din azani Allah wa iyyak. Telah tersebar, mudah-mudahan antum tidak mendengarkannya. Ada seorang dai, dari YouTube, yang dikenal dengan Wais. Dia mengatakan bahwa sampai sekali kalau dia menafsirkan al-istiwa, turun Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy, bagaimana bisa turun ke langit dunia? Padahal Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada waktu sepertiga malam. Yang benar, Allah Subhanahu wa taala turun pada sepertiga malam, bukan berarti itu adalah menafikan istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena penjelasan yang dimaksud tidak seperti syarah yang mereka sebutkan. Salah satu contoh. Sehingga di dalam masalah akidah, sekali lagi, tidak ada kias, yang ada hanya taslim, menerima, membenarkan asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengatakan bagaimana, tanpa menjelaskan dengan penjelasan yang batil, dan tanpa menanyakan bagaimananya. Nah, ini yang bisa kita baca insyaallah pada pertemuan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalan yang benar, di atas ilmu, di atas taufik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu mengikuti apa yang datang dari Al-Quran dan dari Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Kita mengikutinya, kita membenarkannya, menerimanya, tunduk pada Alkitab dan Sunnah, tanpa kita membuat sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang baru di dalam Islam ini. Naktafi lahuna wa nas'alullaha ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.